Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi tentang cara menggapai kebahagiaan yang abadi dan pahala yang tiada terputus. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia ini tidak bisa hidup sendiri dengan sempurna tanpa bantuan orang lain. Kita baru dilahirkan saja membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan kita pun lahir dari seorang ibu, bukan dari batu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai kebahagiaan yang abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips atau cara sebagaimana yang ditegaskan dalam surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun ini adalah pohon yang banyak tumbuh di Baitul Maqdis, tempat yang suci, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam. Hadirin rahimakumullah, kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah adalah atas kekuasaan Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagi Allah tidaklah sulit. Bahkan ada yang lebih menakjubkan, yaitu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat surah At-Tin berikutnya, Waduri Sinin, dan demi bukit Sinai. Adalah sebuah bukit di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Langsung Allah berfirman kepada Nabi Musa. Di bukit Sinai inilah Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kali. Dalam kelanjutan ayatnya, wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Negeri Mekah adalah tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Di dalam kota Mekah inilah terdapat Ka'bah, yaitu kiblat bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kelanjutan ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Jikalau kita membandingkan antara bentuk manusia dengan hewan, tentu manusia lebih bagus. Manusia diciptakan oleh Allah, dibekali akal fikiran, akal yang sehat, dan dibekali dengan nafsu. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan akal yang sehat, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal yang sehat, manusia terus mengalami kemajuan. Dan dibekali dengan nafsu. Dengan nafsu ini, manusia tidak statis. Manusia terus berkembang pemikirannya dan keinginannya mendorong manusia tersebut untuk semakin maju dan berkarya serta kreatif dalam kehidupannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan malaikat. Walaupun malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, akan tetapi kedudukan malaikat masih di bawah manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kalau malaikat dibekali dengan akal saja tanpa dibekali nafsu, sehingga kehidupan malaikat adalah monoton. Malaikat yang diperintah oleh Allah untuk sujud terus, yang diperintah untuk memikul arsy terus. Malaikat yang diperintah Allah untuk mencatat amal baik, hanya mencatat amal baik saja. Yang diperintah untuk mencatat amal buruk saja. Itulah malaikat, karena sudah diberi karakter oleh Allah yang tetap dan tidak diberi nafsu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu wajar kalau malaikat terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia diberi nafsu, yang mana nafsu ini kadang melenceng dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang keinginan manusia tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika nafsu itu dikendarai oleh syaitan yang selalu mengajak kepada kejahatan dan mengajak kepada kemaksiatan. Dengan manusia diberi akal yang sehat, manusia mempelajari agama Islam sehingga manusia tersebut
bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia berperang dengan hawa nafsunya. Dia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tersebut lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bisa terkalahkan dengan derajat manusia yang seperti ini. Contohnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Semua manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada derajat yang paling rendah, yaitu neraka. Kecuali, ada pengecualian di sini, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu percaya kepada Allah, berarti percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang diutusnya. Percaya kepada kitab-kitab Allah, pada hari akhir, percaya kepada adanya hari kiamat, percaya adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya malaikat-malaikat Allah. Kecuali orang yang beriman ini tidak dikembalikan ke derajat yang rendah. Akan tetapi bukan hanya sampai di situ, wa amilus sholihat, dan mereka orang-orang yang beriman ini beramal sholih, beramal kebajikan. Jadi syaratnya dua, beriman dan beramal sholih. Beramal sholih ini banyak, diantaranya sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, zakat, haji jika mampu, taat kepada kedua orang tua, hormat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, hormat pada guru, hormat pada sesama, kasih sayang terhadap sesama manusia, dan kasih sayang terhadap makhluk Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala yang tiada terputus, terus mengalir. Dalam sebuah tafsir Al-Quran, di antaranya adalah tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa yang dimaksud ayat tersebut, orang yang dari kecil, yang dari semenjak dewasa sudah beriman kepada Allah dan beramal kebajikan, maka ketika dia sudah tua renta, sudah pikun, dan aktivitasnya hanya tidur di atas kasur karena sudah tidak mampu lagi melaksanakan amal ibadah, bahkan sudah tidak ingat, ini tetap mendapatkan pahala sebagaimana waktu dia belum pikun, tetap mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia rajin beribadah. Alangkah beruntungnya orang yang seperti ini. Biarpun dia kelihatannya tidur di atas kasur, tapi tetap pahalanya mengalir sebagaimana waktu dia rajin beribadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan beramal soleh tidak dikembalikan oleh Allah ke derajat yang rendah, akan tetapi dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im, surga
tempat kenikmatan, yang mana surga itu adalah tempat kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Maka sangat beruntung orang-orang yang masuk ke dalam surga. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Karena di surga itu terus mengalir pahala tiada putusnya. Kalau itu makanan, maka makanan itu terus ada. Minuman terus ada. Pakaian terus ada. Apapun yang dikehendaki oleh hati, di situ langsung dikabulkan, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh hati langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surga tidak ada lagi orang yang jahat, karena orang yang jahat tempatnya ada di neraka. Di dalam surga tidak ada lagi orang yang mencaci maki, karena orang yang suka mencaci maki tempatnya di neraka. Di surga tidak ada orang yang usil, yang suka mencuri, merampok, tidak ada. Karena orang yang suka mencuri dan merampok tempatnya di neraka. Di surga tidak ada lagi orang yang mabok dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena orang yang mabok dan melakukan kekerasan terhadap orang lain tempatnya di neraka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu adalah tempat yang sangat indah, tempat kebahagiaan yang abadi. Jadi kesimpulannya, tips untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, dan pahala yang terus mengalir tiada putusnya adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal solih, beramal kebajikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelanjutan ayat tersebut, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Tentu jawabnya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya Allah, kami bersaksi. Bala, ya Allah, wa ana, dan saya, ala dzalika, akan hal itu, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sewajarnya orang yang beriman dan beramal baik mendapatkan balasan kebaikan, dan orang yang tidak beriman, yang kufur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak, kemudian dia tidak beramal kebajikan, tentu balasannya adalah neraka, karena dia tidak beriman dan tidak beramal kebajikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak beriman, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang beriman, biarpun imannya itu sebesar
biji zarrah, maka masih bisa masuk ke dalam surga. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.